Saya baru saja didatengin oleh saudara kita yang berbeda dengan kita. Kebetulan dia seorang ustadz. Dia tanya, Habib, saya heran orang sekelas Habib kok masih mau maulid. Subhanallah, nah emang kenapa? Dia bilang, Habib, maulid itu kan sama dengan Natal, memperingati maulidnya Nabi. Orang Kristen juga memperingati lahirnya Yesus, sama. Bentar, mari sama-sama kita melanjutkan ke acara selanjutnya, tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Hasan bin Idrus Al-Jufri dari Jakarta. Assalamualaikum sahabat Tarawisata. Ini adalah video kedua dari rangkaian acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan di Majelis Zikir dan Sholawat yang berlokasi di Gunung Sindur, Bogor. Sahabat Tarawisata, simak video ini hingga tuntas. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda di sini dengan cara like, share, dan komen. Bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dulu. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Segala puji bagi Allah yang maha terpuji atas segala kesempurnaanmu, ya Allah yang maha sempurna. Tuntunlah kami ke jalan yang benar dan tetapkanlah kami senantiasa di dalam kebenaran itu. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan seluruh manusia beriman yang menginginkan makna hidup di dalam garis-garis kehidupannya. Salam juga buat keluarganya yang suci, sahabatnya, saudara seiman serta sekeyakinan yang senantiasa mengikutinya dengan ihsan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini dengan datangnya kita ke tempat ini semata-mata mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini khusus saya ingin membahas masalah-masalah perbedaan saja. Kenapa kita umat Islam itu harus saling mencintai? Jangankan sesama muslim, terhadap saudara kita yang Nasrani, beda keyakinan, kita harus mencintai karena mereka satu negara dengan kita. Masalah keyakinan berbeda nggak apa-apa. Bagaimana apalagi kita harus mencintai sesama muslim walaupun di sana ada perbedaan di sana sini. Yang pertama, kenapa kita berbeda? Sebetulnya kita tidak berbeda sama sekali dalam kandungan Al-Quran, tidak berbeda sama sekali dalam keimanan. Karena di dalam keimanan itu kita harus yakin adanya Allah, malaikat, para nabi, kitab, hari kiamat, dan qada wal qadar. Itu kita yakin semua. Hatta orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita dalam nafsiran, tetap masalah kandungan Al-Quran, masalah keimanan, mereka satu, tetap dia yakin. Dan kita harus ikhlas. Jadi qada dan qadar kita ada yang kita tidak suka. Ya, kenapa kita miskin misalnya, orang lain kaya, kita harus ridho karena itu bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis qudsi dikatakan, faman lam yardha ala qadari falyad'u rabban ghairi. Serem kan? Barang siapa tidak ridho terhadap qadaku, serulah Tuhan selain aku.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dalam keimanan isi kandungan Al-Quran berbeda. Tadi Habib Muhammad nanyain, ayat Quran berapa sih? Ini perbedaannya di sini. Ada yang mengatakan 6.666, ada yang mengatakan 6.326. Kenapa? Bukan ayatnya berkurang, tidak. Cara menghitungnya yang tidak sama. Misalnya saya kasih contoh, orang menghitung Al-Fatihah berapa ayat? 7. Bismillah masuk enggak? Kita ngitung Bismillah masuk ayat yang ke-1. Ada orang anggap Bismillah enggak masuk. Beda hitungannya tuh. Di situ perbedaannya. Lalu ada Alif Lam Mim. Ada orang menghitung Alif Lam Mim itu 1, ada yang menghitung 3. Maka jumlahnya nggak bisa sama. Jadi nggak usah kita jadi repot. Cara cara menghitungnya saja yang tidak sama. Sebetulnya mereka semua dengan kita sama saudara kita. Saya baru saja didatengin oleh saudara kita yang berbeda dengan kita. Kebetulan dia seorang ustadz. Dia tanya, Habib, saya heran orang sekelas Habib kok masih mau maulid. Subhanallah, nah emang kenapa? Dia bilang, Habib, maulid itu kan sama dengan Natal, memperingati maulidnya Nabi. Orang Kristen juga memperingati lahirnya Yesus, sama. Bentar, secara etimologi bahasa sama. Maulid bahasa Arab, Natal bahasa mereka. Dua-duanya berarti kelahiran. Bedanya, kalau kita memperingati kelahiran Rasulullah, kalau Natal memperingati kelahiran kembali. Beda. Jadi kalau kita mengucapkan Natal berarti kita yakin bahwa Yesus ini udah mati, balik lagi hidup. Itu bedanya. Kenapa? Kalau kita mengucapkan Natal, akidah kita berubah. Orang Kristen bilang sama kita, kenapa nggak toleran, nggak mau ngucapin Natal? Saya bilang gampang. Mau nggak kamu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Agama saya melarang itu. Toh tadi kamu bilang sekedar ucapan, ini juga sekedar ucapan. Tadi orang nikah juga sekedar ucapan. Qabil tu tazwijaha, yang tadinya haram menjadi halal hanya karena ucapan. Jadi ucapan ini hati-hati. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu perbedaan-perbedaan. Lalu saya bilang, itu Ustadz tadi bilang, Habib, heran orang sekelas Habib lebih ngerti tentang agama dari saya tapi masih mau maulid. Ya, dia ngomong begitu. Saya balik nanya, kamu tadi bilang saya lebih mengerti agama dari kamu, kenapa kamu yang ngasih tahu saya? Harusnya dengerin saya ngomong. Iya, minta maaf Habib. Jadi bagaimana yang sebenarnya? Yang sebenarnya tadi maulid benar secara etimologi bahasa, benar sama sama Natal, tapi esensi tidak sama. Natal itu mempercayai kelahiran kembali. Di Islam nggak ada orang udah jadi bebongkong hidup lagi, nggak ada. Itu bedanya di sana. Lalu dia bilang, Beb, tapi kan Nabi Muhammad nggak bikin maulid. Saya balik nanya lagi, kan kamu bilang saya lebih ngerti tentang agama. Kamu dengerin aja saya ngomong. Apa yang menjadi pertanyaan kamu saya jawab sekarang. Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Pahlawannya ada nggak? Nggak ada. Pahlawannya pernah bikin nggak memperingati Hari Pahlawan? Nggak ada. Apalagi Nabi. Itu perbedaannya. Setiap yang diperingatin ya orangnya udah nggak ada. Jadi Nabi nggak bikin. Kan saya lebih tahu kenapa kamu yang ngajarin. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi di dalam menyikapi itu kita nggak usah benci. Itu saudara kita, semuanya itu saudara kita sama. Hanya saja penafsiran itu yang berbeda. Penafsiran secara hukum, secara kandungan keimanan, secara kandungan Al-Quran, semuanya sama. Hanya saja berbeda dalam menyikapi atau membuat tafsir. Itu tadi kesalahannya, dikira maulid nggak dibuat oleh Nabi, jadi nggak boleh kita bikin. Banyak ayat-ayat Al-Quran pun tidak semuanya yang diperintahkan di dalam Al-Quran harus kita kerjain.
Satu contoh aja ya yang gampang ya. Wa idza tadayantum bidainin fatubuh. Apabila kalian melakukan transaksi hutang piutang, ditulis. Kalau ini jadi wajib, nggak dikerjain dosa. Kita mau ngutang gula di tetangga sebelah sekilo pakai catatan. Dan enggak cuma sebentar doang. Bawa dulu ya sekilo gula. Kalau itu jadi wajib, setengah modal kita dibuat. Mau beli rokok sebungkus catat dulu. Enggak, itu anjuran. Kalau mau lebih selamat, ditulis. Karena kalau ditulis kan nggak bisa bohong, ada catatannya. Hal-hal seperti itu yang kita mesti pahamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, tadi kita bicara masalah maulid ya. Sebetulnya maulid apa saja itu sangat bagus. Bahkan ada satu kitab namanya Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiil Adhar. Di kuping kita mungkin masih asing ya kitab itu. Padahal hari-hari kita kerjakan. Karena apa? Kitab itu dikarang oleh Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanja. Dia lahir di Spanyol, kotanya namanya Barzanja, dipanggilnya Maulid Barzanji. Kalau Maulid Barzanji kita udah tahu semua, padahal itu nama kitab Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiil Adhar. Jadi banyak kauniyah kayak kitab Maulid Habsyi, padahal nama kitabnya Simtud Duror, tapi kita lebih kenal Maulid Habsyi. Begitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang satu lagi, kita harus ridho ya sama takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ada orang kawin, jadi saya mau ceritain nih cerita yang sangat bagus, di mana seorang sahabat dinikahkan oleh orang tuanya kepada satu perempuan, tapi dia nggak cinta sama sekali. Senep dia kalau ngelihat bininya malah. Jadi begitu nikah, besokannya ditinggal pergi. Bininya ditinggalin sama dia 2 hari. Udah 2 hari, dia kesian. Dia balik lagi ke rumah. Bininya bilang, fa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali yang kamu tidak suka ada kebaikan padanya, jadi baik buat kamu. Karena bininya ngeluarin ayat, dia kesian, dicampurin bininya. Dicampurin, subhanallah, habis campur tetap aja nggak demen. Dia bilang, ini kalau saya pergi deket-deket disusulin sama dia. Dia pergi jauh, pergi sampai 27 tahun nggak balik. Sesudah 27 tahun dia ngedengar lagi satu ulama, fa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dia ingat kepada istrinya, maka dia balik. Dia balik kepada istrinya. Sebelum sampai rumah dia masuk di masjid, dia sholat Jumat. Ternyata waktu dia dengerin imamnya berkhutbah, luar biasa bagusnya. Dalam hati dia, Allah, alangkah indahnya kalau punya anak seperti dia. Udah habis sholat, dia pulang ke rumahnya. Begitu dia pulang ke rumahnya, yang buka pintu imam tadi. Kaget dia. Siapa Anda? Saya Anas bin Malik. Ternyata Imam Anas bin Malik. Anaknya dia namanya Anas yang pergi tadi. Subhanallah, baru dia ucapkan fa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bininya begitu dibukain, Imam Malik bin Anas tadi bicara sama ibunya, mak ada tamu di luar. Dia titip salam sama emak, dia bilang wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Itu kalimat dari ibu tadi kan. Maka si ibu tahu, sambutlah dia, nak, dialah ayahmu yang sesungguhnya. Bayangkan ibu-ibu kalau kita punya laki kayak gitu. Mungkin anak kita dibisikin, nih bapak lu yang nggak tahu diri, lu nggak ngurus lu sampai segini tuanya, siram pakai air panas. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi keikhlasan dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu harus kita ridho. Dan yang kedua, jangan kita berbeda-beda atau saling membenci sesama umat Islam. Kalau mereka belum paham,
itu kita jelaskan. Jadi begitulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya udah terlalu malam, udah gitu saya ada penyakit dan tidak bisa ngomong terlalu banyak, maka saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.